Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan buat tutorial terkait dengan proyek kita. Untuk masing-masing kelompok sudah dibagikan. Untuk harga pangan yang akan kita kaji itu berbeda setiap kelompok. Silahkan disesuaikan. Judul proyek kita adalah peramalan harga. Pada contoh ini adalah harga beras, kemudian di Banda Aceh, rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan provinsi dan harga jenis pangan yang didapatkan pada Excel yang sebelumnya telah dibagikan. Rekan-rekan jangan lupa untuk menulis nama dari anggota kelompoknya, mahasiswa pertama, jurusannya agribisnis tentu saja, kemudian Universitas Jambi untuk afiliasi universitasnya, kemudian jangan lupa email rekan-rekan sekalian, dan nomor ORCID sesuai dengan yang pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk mahasiswa kedua, ketiga, dan keempat, eh, disesuaikan saja dengan langkah-langkah yang sudah dituliskan. Jadi yang hijau ini yang perlu diubah rekan-rekan sekalian sesuai dengan anggota kelompoknya dan jenis komoditas pangan yang dianalisis. Kemudian untuk pendahuluan rekan-rekan bisa paragraf pertama, penjelasan terkait dengan harga beras, misalkan seperti ini. Rekan-rekan tinggal menyesuaikan saja harga beras di Provinsi Aceh, misalkan harga beras di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian rekan-rekan, paragraf pertama kita lanjut kembali penjelasan terkait dengan harga beras bagi yang mendapatkan komoditas beras. Kemudian di provinsi ini tolong ditambahkan Provinsi Aceh di Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Utara. Ini rekan-rekan bisa disesuaikan saja bagian yang hijau ataupun kalau ada bagian yang lupa saya tandai dengan hijau silahkan diedit juga rekan-rekan. Jadi misalkan kelompok 1 terkait dengan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kita kembali lagi ke pendahuluan rekan-rekan. Oke, lanjut lagi ke beras Provinsi Aceh. Jadi rekan-rekan bisa terkait dengan penjelasan ini bisa menggunakan Google Scholar, bisa dibuka Google Scholar-nya. Rekan-rekan bisa buka Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi rekan-rekan bisa harga beras di Provinsi Jambi. Rekan-rekan bisa tambahkan di sini, kemudian di enter. Ini, rekan-rekan, ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan harga beras di Provinsi Aceh, misalkan seperti ini. Ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga beras di Provinsi Aceh. Ada kelayakan usaha tani padi gogo dengan pola pengelolaan tanaman terpadu atau PTT di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan seterusnya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan menyesuaikan saja, ambil 5 penelitian rekan-rekan yang terkait dengan harga beras di Provinsi Aceh. Misalkan rekan-rekan ambil yang ini ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Rekan-rekan bisa lihat dari website yang tertera, rekan-rekan. Oke, ini ada yang langsung ke PDF-nya. Kemudian kita coba batasi dulu rekan-rekan. 5 tahun terakhir saja kita coba batasi dari misalkan 2020 saja. Oke, ini kita ambil rekan-rekan. Misalkan
harga beras. Kita coba buka artikelnya. Ini juga boleh. Kemudian ini juga ada 4 dan coba di sini ya rekan-rekan. Ini rekan-rekan sudah bisa lihat. Oke. Rekan-rekan pelajari abstraknya. Misalkan penelitian harga beras pertama, misalkan seperti itu. Nih, abstraknya. Kalau memang kesulitan rekan-rekan untuk memahami abstrak yang berbahasa Inggris, rekan-rekan bisa buka Google Translate. Ini rekan-rekan, silahkan dipahami misalkan, di copy saja oleh rekan-rekan. Oke, nah, ini dipahami rekan-rekan. Komoditas beras memegang peranan penting untuk produk pangan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengadaan operasi beras yang dilakukan oleh Perumbulok terhadap stabilitas harga beras di Provinsi Aceh, misalkan ya. Ruang lingkup penelitian ini segala macam. Jadi rekan-rekan bisa bagian yang ini, rekan-rekan. Bagian ini rekan bisa buat eh, bisa sederhanakan. Ambil bagian yang penting saja. Misalkan penelitian ini misalkan ya. Rekan-rekan bisa copy ke Microsoft Word-nya. Ini di copy saja. Nih, misalkan komunitas ini di enter rekan-rekan. Komoditas beras memegang peranan penting produk seluruh dunia. Ini atau langsung dituliskan seperti ini rekan-rekan, ini untuk harga beras di Provinsi Aceh, diambil bagian-bagian yang penting saja. Penelitian ini tidak usah, kita ambil tujuan penelitiannya. Penelitian oleh rekan-rekan di sini. Ini kan kita punya ini ya, kita punya ini yang kita ambil tadi rekan-rekan sekalian. Caranya adalah kutip rekan-rekan. Kutip karena kita mau ambil referensinya, ini tinggal dikutip, kemudian rekan-rekan download RefMan. Nah, rekan-rekan bisa download, pilih RefMan rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan panggil di Mendeley rekan-rekan. Cara menampilkan di Mendeley-nya adalah add new, kemudian pilih files from computer, kemudian rekan-rekan pilih ini pilihannya all files, kemudian pilih Scholar ini rekan-rekan. Ini untuk menampilkan di Mendeley rekan-rekan sekalian. Pastikan judul di Mendeley-nya ada, kemudian keterangan terkait nama jurnalnya, rekan-rekan tahunnya, halamannya, volumenya, isu keberapa itu perlu dicek kembali rekan-rekan. Sudah muncul seperti ini rekan-rekan sekalian. Kemudian lanjut ke penelitian yang dilakukan oleh ini kita panggil rekan-rekan. Jangan lupa buka references, kemudian Mendeley site, tolong di-download di Microsoft Office-nya, khususnya di Microsoft Word. Kemudian buka, jangan lupa buka Mendeley site-nya, sign in, rekan-rekan sekalian. Jika diperlukan sign in, harap sign in menggunakan email dan akun yang terregistrasi di Mendeley-nya. Tentu saja delay, kemudian Juliansa, sini ditambahkan insert station. Jadi terbaca seperti ini rekan-rekan sekalian. Juliansa, ini bisa diedit rekan-rekan jika ingin diedit.
Cara penulisannya Juliansa, oleh Juliansa. Oke, ini dihapus saja. Kita coba untuk tulis Juliansa. Atau ini tidak usah dihapus rekan-rekan, di oleh Juliansa. Kan oleh Juliansa bertujuan untuk ini nanti untuk editingnya nanti terakhir saja rekan-rekan. Penelitian yang dilakukan oleh Juliansa yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh operasi pasar Perumbulok terhadap stabilitas di Provinsi Aceh, ya rekan-rekan. Kemudian ambil juga kesimpulannya rekan-rekan. Nih, hasil penelitian menunjukkan, itu berarti menyatakan bahwa ada hasil yang didapatkan. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan beras dan operasi pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas harga beras dan keberhasilan pemerintah dalam hal ini Perumbulok untuk menjaga stabilitas harga. Penelitian ini membuktikan bahwa Bulog berperan efektif dalam menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan pengadaan beras dan operasi pasar. Nah, ini Julian Syah ya, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan jangan lupa lakukan parafrase tentu saja. Cara parafrasenya rekan-rekan bisa manfaatkan dari website juga. Parafrase online. Ya, rekan-rekan sekalian, silahkan digunakan. Frase online. Oke. Teman-teman bisa pilih yang versi yang gratis, Parafrase Online Indonesia, 100% gratis, itu bisa digunakan tentu saja. Tapi memang ada keterbatasan dari sisi kata-kata, hanya 400 kata yang bisa digunakan, tapi insya Allah sudah cukup. Kemudian rekan-rekan bisa copy atau tampilkan di sini agar tidak ini, kita coba copy secara keseluruhan agar kata-katanya agak sedikit lengkap ya, rekan-rekan sekalian. Coba kita klik ini, pilihan I am not a robot, kemudian parafrase sekarang. Kita tunggu hasilnya rekan-rekan. Oke, kajian yang dilakukan oleh Juliansa, oleh Perumbulok bertujuan Juliansa analisis dampak yang bertujuan sebenarnya pengaruh signifikan pemerintah Perumbulok dalam menjaga kestabilan harga. Oke, ini bisa di-copy rekan-rekan sekalian. Tapi setelah di-copy, diperhatikan kembali rekan-rekan sekalian. Tentu saja terkait dengan kalimatnya, apakah kalimatnya sudah baik atau masih perlu diperbaiki lagi. Oke. Ini kajian. Oke. Juliansa. Ini tinggal di copy rekan-rekan sekalian. Misalkan kajian yang dilakukan oleh Juliansa sepertinya parafrasenya masih kurang bagus, jadi kita coba untuk parafrase secara manual rekan-rekan, atau lakukan parafrase manual juga tidak masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Shah 2024 yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengadaan, ya. Kita hapus saja yang menganalisis. Oke. Yang menganalisis pengaruh pengadaan dan operasi pasar beras yang dilakukan oleh Perumbulok terhadap stabilitas harga beras di Provinsi Aceh, ya. Kita tulis saja hasil penelitian menjadi penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengadaan beras dan operasi pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga beras dan keberhasilan pemerintah, dalam hal ini Perumbulok, dalam menjaga stabilitas harga, ya. Kalau mau diparafrase juga tidak masalah rekan-rekan. Ini penelitian ini membuktikan bahwa Perumbulok
berperan efektif dan jaga, ini tidak usah. Kita cukup hasil yang singkat saja. Jadi ada tujuan, rekan-rekan. Dari tujuan itu kemudian ambil kesimpulan dari masing-masing penelitian, rekan-rekan. Selanjutnya, rekan-rekan, ambil penelitian yang kedua, rekan-rekan sekalian. Ambil penelitian yang kedua. Sepertinya kalau 5 penelitian agak terlalu panjang, rekan-rekan. Tinggal diambil cukup 3 saja, rekan-rekan. Ini yang pertama sudah. Ini yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Provinsi Aceh. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh, misalkan seperti ini. Ini dihapus saja biar terhadap stabilitas harga beras di Provinsi Aceh. Kita lanjutkan untuk penelitian yang kedua, rekan-rekan sekalian. Kita lihat, ini analisis faktor-faktor oleh Dea dan kawan-kawan et al. Jadi rekan-rekan caranya adalah seperti tadi, ambil kutip, kemudian pilih Refman, di download rekan-rekan sekalian, kemudian panggil di Mendeley. Add new, kemudian files from computer, kemudian pilih di sini all files, kemudian pilih Scholar 4. Kebetulan namanya seperti itu, rekan-rekan sekalian. Sudah muncul ini. Pastikan lagi ada judulnya, rekan-rekan. Kemudian di keterangan jurnal ada nama jurnal, kemudian tahun, halaman, volume, dan isu. Rekan-rekan pastikan ada tertulis dengan jelas. Kemudian rekan-rekan buka references yang di Microsoft Word, kemudian pilih Mendeley Site, kemudian kita sinkronisasi lagi atau di-update, kemudian muncul di sini rekan-rekan sekalian, kemudian pilih insert citation kembali. Oke, jadi muncul di sini rekan-rekan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al. Menyatakan bahwa ini dihapus saja titiknya rekan-rekan sekalian. Itu kalimat pertamanya cukup panjang. Ini rekan-rekan bisa hapus bagian yang kira-kira tidak dibutuhkan. Ini rekan-rekan sekalian. Dilakukan oleh Savitri. Kita lihat yang dilakukan oleh Savitri, apa kesimpulannya rekan-rekan sekalian. Ini abstraknya juga masih bisa ditranslate jika kesulitan rekan-rekan menemukan makna dari abstrak yang ada di artikel. Rekan-rekan tentu saja bisa copy di sini, rekan-rekan. Kemudian pindahkan ke Microsoft Word tentu saja. Oke, kita coba untuk tampilkan hasilnya. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri yang mengidentifikasi. Nah, langsung saja, ini penelitian bertujuan untuk itu, dihapus saja rekan-rekan sekalian. Langsung tulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Provinsi Aceh, ya. Kemudian langsung saja rekan-rekan fokus ke hasil. Nih, hasil menunjukkan, oke, ya rekan-rekan, hasil analisis menunjukkan yang mengidentifikasi faktor-faktor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, oke, rekan-rekan bisa parafrase sendiri secara manual, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap permintaan beras adalah harga barang yang memiliki nilai, oke, ini tidak disebutkan ya. Jadi
yang memiliki nilai T hitung sebagai tingkat pendapatan, harga barang. Oke, langsung saja di sini ya. Harga barang untuk hasil penghitungannya tidak diperlukan. Kita langsung identifikasi saja variabel-variabel apa saja yang berpengaruh signifikan, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah tingkat pendapatan. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan tolong diringkas, tolong diparafrase kembali hasil abstrak yang ada, ya rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian rekan-rekan satu lagi rekan-rekan. Ya. Kemudian kata sambungnya tadi selanjutnya selain itu rekan-rekan bisa tambahkan satu penelitian lagi. Jadi totalnya ada 3 penelitian terkait dengan harga beras di Provinsi Aceh. Ya. Kita coba satu lagi rekan-rekan sekalian. Ini sudah kita hapus saja. Ini dihapus saja rekan-rekan. Kita cuma butuh 3 rekan-rekan sekalian. Ya, terkait dengan ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan bisa tambahkan lagi yang SU Wijaya ya, rekan-rekan, atau Skarsari Utami Wijaya, rekan-rekan bisa kutip ya, bisa kutip tentu saja. Kemudian klik reference. Jadi kelompok yang lain silakan menyesuaikan rekan-rekan sekalian. Ini kita update lagi rekan-rekan sekalian. Kemudian coba kita pastikan dulu rekan-rekan, ini belum muncul di Mendeley. Files from computer, kemudian pilih lagi all files, kemudian pilih scholar yang terakhir. Ya. Oke, sepertinya sudah muncul rekan-rekan sekalian yang Wijaya ini. Jadi munculkan juga di sini. Jangan lupa sinkronisasi atau update rekan-rekan sekalian. Kita coba update, kemudian coba pilih Wijaya, kemudian oleh Wijaya. Oke, muncul Wijaya dan Gati 2020 ya. Kemudian rekan-rekan jangan lupa baca abstraknya. Nah, ini kebetulan abstraknya bahasa Indonesia. Rekan-rekan tentu saja bisa mudah untuk memahaminya ya. Oke, kita coba geser dulu ke bawah. Untuk ini tidak usah rekan-rekan. Kita langsung fokus ke penelitian ini. Oke. Oke, mengembangkan. Ini tujuan dari penelitian ini rekan-rekan, eh, yang bertujuan mengembangkan, ini pengembangan, kita ganti mengembangkan model harga beras untuk wilayah Indonesia bagian barat dengan menggunakan pendekatan clustering time series, rekan-rekan. Oke, kita langsung hapus saja, langsung fokus ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan model ARIMA level cluster memiliki keakuratan yang lebih tinggi daripada level provinsi. Oke, jadi sudah ada 3 penelitian terkait dengan harga beras di Provinsi Jambi, di Provinsi Aceh, maaf, rekan-rekan. Kemudian begitu juga dengan penelitian terkait dengan harga beras di Provinsi Sumatera Utara, buat dalam satu paragraf rekan-rekan, ambil dari 3 penelitian ya, ambil dari 3 penelitian sesuai contoh tadi. Kemudian rekan-rekan ambil lagi penjelasan terkait harga beras atau penelitian terkait dengan harga beras yang terjadi di
Provinsi Sumatera Utara. Ambil satu paragraf, rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian rekan-rekan, di paragraf keempat tentu saja atau paragraf utamanya, kita buat tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita adalah, tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil peramalan harga beras di Provinsi Aceh, ya, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara untuk kasus komoditi harga pangan, harga beras, dan provinsinya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk kelompok lain, silakan menyesuaikan. Tentu saja kita tulis lagi, berbagai model statistika dapat digunakan untuk peramalan diantaranya ARIMA, ya, ini ARIMA, kemudian neural network, kemudian moving average, smoothing, dan lainnya ya. Lainnya, oke. Untuk ARIMA, ini rekan-rekan bisa gunakan Google Scholar kembali. Ini dihapus saja rekan-rekan. Tulis saja ARIMA. Oke. ARIMA, rekan-rekan bisa langsung pilih. Ya, ini ada ARIMA. Kemudian ini juga ada ARIMA tentu saja. Oke. Jadi rekan-rekan masing-masing kelompok pilih 3 saja rekan-rekan. Misalkan kelompok 1 milih yang ini, kutip. Kemudian ini kutip. Atau maaf, kita coba ini kutip. Kutipnya satu-satu ternyata rekan-rekan. Oke. Kemudian ini dikutip lagi rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian ini dikutip lagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini untuk referensi Mendeley-nya. File 678. 678, kemudian rekan-rekan sudah muncul 3 ini. Bagian ini rekan-rekan nanti tinggal ditambahkan saja Ospina, Benvenuto, dan Khan. Sini, kemudian diupdate. An overview application of ARIMA dan ARIMA model. Nah, ini rekan-rekan tambahkan saja di sini ya. Ini jadi ini yang berbeda-beda rekan-rekan sekalian, tentu saja. Kemudian begitu juga untuk neural network, kemudian moving average smoothing nanti ditambahkan tiga masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok tolong diatur agar tidak ada penelitian yang sama. Jadi 3 untuk kelompok 1, kemudian yang lainnya juga silakan ambil dari penelitian yang lain untuk melengkapi yang ini ya. Oke. Akhirnya, rekan-rekan untuk pendahuluan secara khusus penelitian ini menggunakan metode auto ARIMA atau automatic ARIMA, autoregressive integrated moving average untuk peramalan harga beras di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Oke. Jadi rekan-rekan silakan dibagi kelompoknya untuk menyelesaikan masalah pendahuluan yang bertanggung jawab. Kemudian nanti ada kelompok yang menyelesaikan masalah metode. Kemudian ada juga kelompok anggotanya yang menyelesaikan masalah hasil dan analisis. Kemudian nanti kelompok yang menyelesaikan kesimpulan dan referensi, serta nanti anggotanya yang menyelesaikan presentasi atau publikasi dan sebagainya, rekan-rekan. Itu saja untuk pendahuluan, rekan-rekan. Nanti akan kita lanjutkan untuk membahas metodologi atau metode, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.